Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya Aisyah Tiga Selamat Senja dengan NIM 23 1065 1071 dan teman saya Dwi Haryo Bintang Bagaskara dengan NIM 23 1065 1067. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS kami, matkul keamanan informasi, yang dimana membuat halaman daftar login menggunakan aplikasi Kodulai dan Spreadsheet dan juga Google Sheet. Baik, ini adalah hasil dari halaman daftar dan login yang sudah kita buat menggunakan Kodulai, Spreadsheet dan juga Google Script. Nah, gimana? Di sini misal kita udah buat, ada halaman utama yang tertulis ada tugas UTS keamanan informasi, ada tombol login dan sign up. Nah, untuk proses atau jalannya halaman ini akan saya jelaskan. Nah, pertama kita sign up dulu atau daftar dulu akun kita. Nah, pada halaman sign up kita diminta untuk memasukkan nama, email, dan juga password. Kita masukkan dulu. Jangan lupa passwordnya. Jadi setelah kita memasukkan data-data yang ada sebelumnya, mereka akan masuk ke dalam spreadsheet. Di sini tadi datanya ada hari, emailnya sekian, dan juga password. Nah, password yang sudah dimasukkan itu akan dienkripsi dalam bentuk VJNG. Nah, untuk bagaimana jalannya program itu akan dijelaskan oleh teman saya. Tapi sebelum itu kita akan memasukkan terlebih dahulu. Nah, kita udah mendaftarkan akun kita. Sudah kita daftarkan, kita login sesuai dengan yang kita masukkan sebelumnya. Yes. Password. Jika udah cocok dengan apa yang kita masukkan, sistem akan melemparkan kita ke dalam halaman ending. Nah, jadi ayo kita bahas. Di dalam Kodulainya sendiri kita memiliki 4 halaman. Ada halaman utama, ada halaman sign up, login, dan juga ending. Nah, pada halaman utama atau screen 1 kita memiliki banyak komponen. Di sini ada login sign up screen yang dimana bertugas untuk menempatkan semua komponen yang dibutuhkan di halaman utama untuk login dan sign up. Ada horizontal arrangement yang dimana bertugas untuk menempatkan semua objek atau komponen dalam bentuk horizontal atau samping. Ada image 1 yang bertujuan untuk memberikan gambar di sini. Label 1 yang dimana bertulis tugas UTS keamanan informasi. Ada image lagi, ada gambar, dan juga space. Nah, space ini bertujuan untuk memberikan jarak atau jeda pada masing-masing komponen. Nah, ada juga login button, dimana login button seperti sesuai dengan namanya bertugas untuk menempatkan kita ke dalam halaman login nantinya. Login button ada label 2, tulisan login, space lagi untuk memberikan jeda atau jarak supaya tidak mepet antara login dan sign up. Nah, sign up button sama seperti login button, dimana hal ini atau komponen ini akan menempatkan kita ke dalam halaman sign up. Oke, lanjut ke halaman sign up-nya. Nah, di halaman sign up sama ada vertical arrangement yang dimana di sini bertugas untuk menempatkan semua objek atau semua komponen dalam bentuk monogon.
Habis itu ada label 3. Label 3 di sini bertugas untuk memberikan panah belakang yang dimana berfungsi untuk mengembalikan ke halaman sebelumnya, yaitu halaman utama. Ada space atau jaga lagi, dan label 1 untuk title sign up. Nah, di sini ada text box yang namanya textbook name yang berfungsi untuk menginputkan data atau nilai nama. Ada juga textbox email dan juga password. Nah, di sini ada label login. Jadi, misal kita udah mempunyai data login atau data login. Nah, kita gak usah sign up, langsung login saja dan akan masuk ke halaman ending. Nah, di sini ada juga web yang dimana berfungsi untuk menghubungkan atau mengirim data-data yang udah kita input ke dalam database nantinya. Dan juga ada notifier yang dimana bertugas untuk memberikan notifikasi pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi, misal di sini di Google Space ini kita udah ngasih nama agensi ya, kita doublein dah. Kita kasih menggunakan datanya. Passwordnya juga kita samakan. Misal kita udah samakan, semuanya udah sama. Nah, kita sign up. Nah, maka akan ada notifikasi email sudah terdaftar. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari tugas notifier yang dimana untuk setiap logikanya, setiap aktivitasnya akan dibahas pada blog logika selanjutnya. Sebelum itu, ayo kita ke halaman login. Nah, di halaman login sama seperti sebelumnya, kita masih memiliki banyak sekali komponen yang sudah saya jelaskan juga sama kok. Di sini ada vertical alignment, horizontal, card view, label buat nama, ada textbox juga, textbox email, dan juga textbox password. Textbox password. Nah, ini. Nah, jadi misal nih, ada juga notifier kan, dilihat ada notifier. Misal kita mau login, tapi data kita tuh gak ada di database-nya. Misal di sini ada email namanya, passwordnya. Nah, maka sistem tidak akan memberikan apa-apa yang dimana tandanya data kita belum masuk ke dalam sistem. Jadi kita harus sign up dulu. Nah, misal kita jika sebaliknya, jika kita udah daftarkan akun kita, habis itu kita masukkan, misal sini lagi, Indonesia ya, gmail.com, passwordnya sama. Nah, ada notifikasi berhasil dan kita dilemparkan ke dalam halaman ending. Nah, untuk halaman endingnya simple banget di sini, tidak seperti sebelumnya karena ini menandakan akhir dari aplikasi yang kita buat. Hanya ada horizontal arrangement. Horizontal ini bertugas untuk menempatkan objek atau komponen dalam bentuk mendatar, menyamping label 1 untuk panah belakang mengembalikan kita ke dalam halaman utama. Ada vertikal, ini tempatnya untuk menyimpan komponen dalam bidang menurun. Di sini ada space, jaga, ada gambar anomali, ada space lagi, label untuk ucapan selamat, label untuk ucapan sudah selesai, space, dan label untuk ucapan terima kasih. Ada animation release juga
yang dimana berfungsi untuk memberikan animasi pada setiap halaman. Pada halaman ini, maaf. Nah, setelah kita membahas keempat halaman-halaman yang ada, tentunya ini akan melibatkan blok-blok logika yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika blok-bloknya yang ada di screen. Pada screen 1, di sini hanya ada beberapa blok. Ada login button, sync up button, screen, dan clock. Pada logika login button di sini sangat simpel sekali. Ketika login button diklik, lakukan open other screen ke login. Simpelnya ketika diklik itu akan pindah ke screen login. Untuk yang sync up button ini, ketika sync up buttonnya diklik, ini akan pindah ke sync up screen. Lalu yang screen 1 ini, ketika screen satunya dimunculkan atau dibuka, maka akan di sini set clock 1 timer enable to true, dimana itu akan mendelay screen satunya sebelum datanya itu dicek. Untuk yang when clock 1 timer ini, lakukan set clock 1 timer enable to false. Nah, ketika sudah di delay tadi itu, delaynya itu dimatikan di sini. Lalu logikanya akan bergerak di sini. Ketika if akan memanggil tinydb1 get value, itu akan mengecek email. Ketika emailnya kosong sama dengan kosong, maka splash screen-nya akan mati. Lalu login sync up screen-nya ini akan muncul dan akan memasuki screen selanjutnya, yaitu screen home. Lanjut ke sync up. Pada blok sync up ini ada beberapa logika di sini. Ada card view, login already, web 1, dan sync up button. Pada card view ini cuman tombol aja. Ketika card view-nya itu diklik, maka akan pindah screen ke screen 1. Card view itu ada di sebelah sini. Ketika ini diklik, itu akan pindah ke halaman sebelumnya, itu screen 1. Nah, untuk yang ini when login already click, ketika tulisan login already click ini diklik, maka akan pindah ke halaman login, yang dimana dalam screennya itu ada di bawah sebelah sini. Ketika ini diklik, nah akan pindah ke menu login itu. Kita harus login dulu. Mohon maaf. Oke, lanjut. Nah, ketika sync up buttonnya ini diklik, logikanya akan jalan di sini. Di sini akan dicek terlebih dahulu. Jika namanya tidak diinputkan atau sama dengan kosong, maka akan memanggil notifier 1 atau notif peringatan berupa pesan yang bertuliskan username kosong. Sama dengan username, email juga seperti itu. Ketika emailnya tidak diinputkan atau sama dengan kosong, maka akan memanggil notif peringatan berupa teks, yaitu email kosong. Password pun juga gitu. Ketika passwordnya tidak diinputkan atau sama dengan kosong, maka akan memanggil notif peringatan berupa password kosong. Nah, di sini web 1 itu akan dimasukkan menggunakan join. Di sini join itu berfungsi untuk memperbanyak inputan teksnya. Di sini kita menambahkan HTTPS ini atau URL ini dari
Google Apps scriptnya ini. Ketika kita menekan ini, lalu kita terapkan, maka di sini akan diberikan URL dari Google Apps scriptnya ini. Kita salin aja di sebelah sini, lalu kita paste di sini. Nah, di bawahnya ini ada parameter action sama dengan register and name. Jadi di sini ketika user itu sudah menginputkan data, di sini akan dijadikan kode dan dilempar ke scriptnya yang berupa nama tadi, yang diinputkan nama. Sama juga dengan email, ketika emailnya sudah diinputkan akan dijadikan kode dan akan dikirimkan ke script yang sudah dikirimkan tadi. Sama halnya dengan password. Lalu panggil web1 get. Itu kita kodularnya ini akan meminta panggilan, meminta datanya itu dicek gitu. Nah, ketika datanya sudah kita dapatkan, get text di sini logikanya lakukan jika di compare responnya itu sama dengan I am already exist, itu ada di scriptnya sini. Nah, ketika muncul I'm ready access, maka akan memanggilkan notif email sudah terdaftar. Dan jika di compare lagi responnya dari linknya itu atau URL-nya itu sama dengan register sukses, di sini URL-nya. Nah, register sukses di sini, maka akan manggil notif peringatan yaitu register sukses. Lalu di sini ada open another screen, yaitu ketika sudah berhasil semua itu akan masuk ke menu login yang sudah dicontohkan oleh teman saya. Oke, kita pergi ke menu login. Pada menu login ini ada beberapa logika juga, sama halnya dengan sign up tadi. Di sini ada card view lagi. Di sini card view sudah saya jelaskan tadi. Card view itu cuman tombol kembali di sini. Kenapa kita pakai card view? Card view itu bisa memasukkan gambar, icon, atau teks. Itu lebih enak menggunakan card view. Nah, ketika card view-nya diklik itu akan pergi ke menu screen 1. Nah, akan kembali ke screen 1. Untuk yang ini, logika yang ini, when don't have account, ketika diklik itu akan kembali ke sign up. Itu dalam screen itu ada di sebelah sini, ada di bawah. Ketika ini diklik, itu akan menuju ke screen sign up. Oke, kita beralih ke login button. Di sini untuk login button ketika diklik sama seperti yang di sign up button di sign up screen tadi, itu akan dicek dulu. Ketika user tidak menginputkan email berupa teks, itu akan diberi peringatan email kosong. Untuk password sama juga, ketika passwordnya itu tidak diinputkan oleh user, maka akan diberikan notif password kosong. Di sini sama sih seperti yang di sign up screen tadi. Bedanya cuman di sini tidak ada username di sini. Adanya cuman email sama password. Di sini call web1 get itu untuk
meminta datanya dari linknya tadi itu. Lalu ketika dapat datanya, get text di sini lakukan jika kita compare lagi nih. Responnya ketika responnya itu sama dengan login sukses ketika responnya dari Google Apps Script-nya ini login sukses, maka akan memanggil notif yaitu berhasil di sini, dan akan pindah screen, di mana screen itu pindah ke screen ending. Dan jika teksnya itu compare teksnya itu responnya sama dengan password salah di sebelah sini, maka akan diberi notif akun tidak terdaftar. Untuk selanjutnya, ketika responnya itu invalid action, maka akan diberikan notif peringatan yaitu kesalahan aksi. Lanjut ke ending screen. Di ending screen ini cuman ada animasi card view, cuman ada satu doang sini. Jadi ketika card view-nya diklik ini akan pindah ke screen 1. Jadi animasinya ini akan seperti ini. Saya contohkan. Ending. Nah, itu akan bergerak dari kanan ke kiri. Ketika ending dibuka atau dijalankan, lakukan panggil animasi utilities overshot horizontal. Ini gunanya untuk yang tadi saya katakan, ini untuk animasi dari kanan ke kiri, horizontal, pergerakan horizontal. Untuk komponennya itu card view, yang dijadikan komponen itu adalah card view. Untuk start position ini 500 pixel. Jadi di mana pergerakannya itu dimulai dari pixel 500 dari sebelah kanan sendiri. Dan end positionnya untuk posisi akhirnya itu di posisi awal yaitu 0. Untuk durasi animasinya sendiri itu 1400, ini 1,4 second. Untuk tensionnya ini 0. Tension itu ketebalan animasinya. Jadi kita pakai 0 aja. Oke, mungkin itu saja dari logika bloknya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kembali lagi bersama saya. Tadi kan kita udah membahas tentang UI UX-nya dan juga blok logikanya. Sekarang kita akan membahas tentang codingannya. Bagaimana sih caranya sistem name enkripsi dari data password yang biasa plain text ke dalam ciphertext maupun sebaliknya. Nah, di sini sebelumnya tuh udah dijelaskan sama temannya saya tadi. Jadi kita akan bahas sedikit lagi. Nah, pertama di line 1, 2, 3 kita tuh menetapkan nilai konstanta atau nilai tetap terhadap spreadsheet ID. Jadi ID dari database-nya ini yang ada di atas itu kita copy dulu habis itu kita masukkan di dalam codingan. Sama halnya kayak nama sheet-nya tadi, nama sheet-nya kan UTS. Jadi kita masukkan ke dalam sini nilai konstantanya. Nah, untuk line ketiga ini itu adalah bentuk nilai konstanta dari kunci VJNG-nya. Jadi kita bebas mau diubah ke dalam kunci apa. Untuk sekarang kan kita menggunakan kunci ini. Nah, untuk di line 67 kita tetapkan lagi nih nilai dari charset-nya atau alfabet dan angka mana aja yang bisa masuk ke dalam modulus. Sini kita sebutkan dari angka A kapital, kecil, dan juga angka, kita sebutkan huruf kapital, kecil, dan juga angka. Jadi
demikian tuh didapatkan kalau misalnya modulus yang kita pakai itu adalah modulus 62. Nah, dan cos M ini atau target ini kita simpulkan lagi, kan sulit tuh misal kita sebutkan sesuatu dari A, B, C sampai 9. Jadi kita simpulkan dalam satu bentuk konstanta M. Nah, untuk bentuk enkripsinya sendiri itu ada rumusnya. Jadi ciphertext itu didapatkan ketika plain text ditambah dengan key, habis itu dibagi sama modulus. Nah, kalau misal deskripsinya malah kebalikannya. Plain text itu didapatkan ketika ciphertextnya dikurangi key ditambah modulus dibagi modulus yang kita dapatkan tadi. Oke. Ini udah kita bahas tadi. Nah, di sini juga kita bahas tadi. Jadi jika misal ada action atau aksi register ini nih, gimana sih cara nangkapnya? Pertama, sistem tuh bakal nangkap nilai nama dalam bentuk plain text, email juga dalam bentuk plain text atau bentuk biasa. Habis itu passwordnya ini kita enkripsi menggunakan rumus yang udah ada di atasnya. Nah, habis itu di dalam sini ada cek duplikasi email. Jadi misal ada email yang sama di dalam database ini, dicek tuh satu-satu. Misal ada yang sama, maka bakal ada pesan email udah ada atau email already exist. Jadi misal emailnya udah beda dan juga passwordnya udah beda, maka akan ada notifikasi register itu sukses. Nah, sama halnya kayak login kan kita cuman butuh email sama password kan, sama halnya kayak tadi. Jadi sistem tuh bakal nangkap nilai email dalam bentuk plain text, sedangkan password dalam bentuk VJNG. Sama halnya kayak tadi itu, misal password yang kita masukkan itu beda sama yang ada di database plain textnya ya, bukan ciphertext, maka bakal ada tulisan password salah. Nah, dan juga misal password sama email yang kita masukkan itu betul, maka bakal ada notifikasi login sukses. Jadi gimana sih caranya sistem bisa tahu mana ciphertext mana plain text itu berdasarkan rumus-rumus yang ada tadi. Seperti ciphertext ini P tambah K dibagi M. Kalau misal plain text itu dapat dari mana? Ciphertext dikurangi Q tambah M tambah modulus. Nah, misal email udah betul dan juga password udah betul, tapi keduanya tuh tidak ada dalam database, maka bakal ada tuh notifikasi kalau misal akun itu tidak terdaftar atau invalid action. Nah, jadi begitu aja penjelasan dari codingan yang ada di dalam proyek ini. Dan itulah tahapan-tahapan dalam membuat aplikasi atau halaman login, mulai dari UI-nya, database-nya, dan script-nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.